Terima kasih saudara-saudara sekalian masih setia dengan saya, Kang Amin, dalam acara Sahur Time pagi ini. Sebelum kita masuk kepada segmen Anda Bertanya Kiai Menjawab, terlebih dulu kami ulangi bahwa kami menerima donasi dari Anda untuk para santri dan guru yang bisa disalurkan melalui rekening BCA nomor 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Pak Kiai, sudah ada pertanyaan dari Mas Jeffrey di Semarang. Bagaimana mulai kita memperkenalkan ibadah sholat kepada anak? Mulai kita memperkenalkan anak untuk diajari sedekah itu sejak kapan, Kiai? Baik. Intinya ajarkanlah anak-anak kita kebaikan sedini mungkin. Ya. Bahkan kalau di dalam Islam itu ketika anak kita lahir, baru lahir, itu kan diadzanin. Kuping kanan, kuping kiri. Itu sebenarnya memperkenalkan nama Allah. Sebelum dia itu kenal suara apapun. Allahu Akbar, kuping kanan. Kemudian kuping kiri diiqomah. Itu maksudnya itu. Jadi belajar itu memberi pengajaran kepada anak dalam kita itu minal mahdi ilal lahdi. Kan begitu? Dari ayunan? Dari ayunan sampai kapan? Minal mahdi sampai kita masuk ke liang lahat. Ke liang lahat pun itu diajarkan yang namanya tradisi talqin itu. Selanjutnya mulai kapan? Kan begitu kan? Kalau sudah umur 7 tahun, anak kita itu diperintahkan untuk sholat. Ayo nak sholat, ikut bapak. Bapaknya ke masjid, ikut. Suruh terus, latihan. Umur 8 tahun, kurang rajin, diajak. Jangan ada kekerasan. Kalau sudah umur 10 tahun, baru sedikit tegas ya. Ayo nak sholat. Ya. Kalau tidak sholat, kamu akan dimarahi sama Allah. Lah begitu. Jadi ada peringatan lebih keras lagi ketika sudah umur 10 tahun. Oke. Jadi intinya kalau membaca Al-Quran dikenalkan dengan lafal-lafal Allah Subhanahu Wa Taala itu dari mulai pertama kali suara yang didengarkan di telinga seorang anak sejak dia dilahirkan ke dunia dengan adzan bagi bayi itu ya, suara pertama. Jadi jangan sampai ada anak lahir malah dangdutan kayak. Ada pengaruh Kang Amin. Jadi setiap kalimat yang masuk ke dalam telinga anak kita itu ada pengaruh. Kadang-kadang kita berpikir ya, masa bisa menangkap pakai kan dia nggak bisa berpikir. Dia masih bayi. Jangankan manusia ciptaan Allah. HP kita sekarang kalau dulu kaset ya, hanya plastik. Bisa menangkap suara, apalagi anak menjadi ciptaan Allah. Jadi Kiai, ada pengaruh dari apa yang didengarkan, apalagi apa yang dikonsumsi. Ya. Tentu saja sebagai orang tua juga wajib untuk menafkahi anaknya, memberi makan anaknya dengan makanan-makanan yang halal ya, Kiai. Ya. Nah, kira-kira kalau anak-anak itu sering diberi makan makanan yang haram, itu apa berdampak juga seperti awal tadi? Jadi makanan yang kita konsumsi itu tentu akan menjadi darah, menjadi tenaga kita, dan tenaga ini ada ruhnya. Kalau makanannya itu tidak halal alias haram. Tadi saya sampaikan. Asad jawarihuhu syam'aba. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Itu maunya berbuat maksiat gitu. Dia anak pengen nakal aja. Nakal gitu mulu. Maka ayo jangan hanya ngomel ibunya, ngomel bapaknya. Tapi yang dikonsumsi makanan haram. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Bapak Kiai, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Cahyo di Bandung. Bagaimana kita mengajarkan kejujuran kepada anak, bagaimana agar anak-anak itu bisa meniru kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, dan amanah kepada anak-anaknya? Kalau saya ingin mengatakan ibda binafsik, mulai dari kita. Orang tuanya ngajarin sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kadang-kadang Kang Amin, orang tua bilang kepada anak, kamu jangan bohong nak, yang jujur. Kadang-kadang ngajarin yang nggak benar. Ada tukang kredit masuk, bapaknya ngumpet di kamar. Bilang kepada anak, nak bilang ya, bapak sedang tidur.
Akhirnya anaknya jujur keluar. Maaf Pak, Bapak sedang tidur. Artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu kita ini mempengaruhi kepada anak. Karena itu saya katakan ucapan itu lebih tajam perilaku daripada ucapan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi seperti orang harus jujur dan berlaku jujur, berkata jujur, berlaku. Perilaku itu lebih tajam daripada sekedar ucapan. Karena itu saya katakan ibda' binafsik, mulai dari kita. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni di Bandung. Ada seorang anak yang khilaf membenci ibunya. Ya. Apakah dengan berzikir pagi dan malam bisa dihadiahkan anaknya kepada anaknya agar anaknya ini bisa baik kembali dengan ibunya? Ya, ini ibunya atau anaknya yang nakal ini? Ibunya pengen berdoa untuk anaknya yang membenci ibunya. Ya, begini ya. Ada ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar lahir tentu ada upaya-upaya komunikasi yang baik ya. Tapi ikhtiar batin, hubungan kita dengan Allah perbaiki. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kita punya keyakinan apa yang kita kerjakan ini sejatinya adalah sudah ditentukan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu, dan apa yang kamu kerjakan wa ma ta'malun itu dikerjakan oleh Allah. Sehingga mohon kepada Allah dengan cara begitu untuk meluluhkan anak. Itu salah satu cara. Misalnya dengan baca Fatihah, ya Allah, dengan barokah Al-Fatihah, mudah-mudahan anak saya luluh. Itu bagian daripada ikhtiar. Jadi Ibu Neni di Bandung ini sudah tepat ya? Bagus itu. Itu bagian daripada ikhtiar batin. Ikhtiar batin. Tentu saja ikhtiar lahirnya harus dilakukan ya. Komunikasi yang baik. Dan lain sebagainya. Baik, para pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, dan tentu saja pada malam hari ini seperti malam-malam berikutnya, malam-malam yang kemarin, kami, Kiai Haji Misbahul Munir, akan memberikan ijazah atau amalan. Nah, tentu saja sebelum kita akhiri sesi kali ini, kami ingatkan sekali lagi untuk berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19 untuk para guru mengaji dan santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening Bank BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, nanti kita kembali setelah yang satu ini.